Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sahabat-sahabat tausiah Islami dimanapun engkau berada, doaku senantiasa kepada Allah agar kita diberi Allah kesehatan lahir batin, dilapangkan rezekinya seluas-luasnya oleh Allah, dan kita dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, dalam kesempatan malam ini saya akan memberikan pengajaran kembali pengalaman spiritual saya, yang mana pengalaman spiritual ini adalah waktu saya masih kecil. Ya, karena ini adalah permintaan dari sahabat subscriber kita, membahas tentang surat Kahfi ayat 19. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, waktu dulu kami masih kecil sedang belajar membaca Al-Quran di kampung namanya, ya. Kami bertanya kepada guru ngaji kami di kampung, "Wahai guru, mengapa tulisan ini berwarna tinta merah?" Itu yang pertama. Maka guru kami menerangkan yang mana kisah itu berkaitan dengan tinta merah tadi. Apa kata guru kami? Ya, ketahuilah oleh kamu, wahai murid-murid, bahwasanya tinta merah ini di dalam surat Kahfi ayat 19 ini, kisahnya adalah di saat sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu, ya, di saat dia mau melaksanakan salat subuh, ya, kebiasaan beliau adalah membaca Al-Quran, khatam Quran, iya. Nah, di saat sahabat Utsman bin Affan selesai melaksanakan sholat subuh, ya, sahabat-sahabatku, maka ada orang-orang munafik yang membunuh Utsman bin Affan, sehingga, ya, darah yang keluar dari tubuh Utsman bin Affan, ya, terperciklah darah Utsman bin Affan menetes pas di kalimat wal yatalattaf wa la yashirana bikum ahad. Al-Kahfi ayat 19. Makanya tulisan wal yatalattaf itu untuk Indonesia bertuliskan tinta merah, dan sebagian Quran ada juga yang bertinta hitam, namun ditebalkanlah dia. Nah, itulah kisah wal yatalattaf dalam surat Kahfi ayat 19 yang kami terima waktu kecil kami dari guru-guru kami mengaji Al-Quran di kampung. Itulah sejarah yang mereka sampaikan kepada kami. Nah, baiklah sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Perlu kita pahami pertama, kenapa surat Al-Kahfi itu, ya, di ayat 19 tadi, ingat, bertuliskan wal yatalattaf, ya, dengan tulisan yang agak tebal dan berwarna merah. Ini para ulama-ulama kita bersepakat bahwasanya ayat Quran itu, ya, mulai dari ayat Quran yang pertama sampai ayat Quran yang terakhir, yaitu Al-Fatihah dan An-Nas, bila kita tarik garis, maka kalimat wal yatalattaf wa la yashirana bikum ahad ayat 19 surat Kahfi itu adalah pertengah-tengahnya. Kata lain, wal yatalattaf itu adalah garis khatulistiwa bumi. Nah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, nah, para alim ulama kita sepakat, artinya membenarkan, ya, bahwasanya ayat wal yatalattaf itu adalah pertengahan Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah, itu pengalaman saya waktu kecil tentang wal yatalattaf. Kemudian di saat saya pergi mengembara ke Pulau Jawa, saya ditugaskan guru saya, ya, pergi berziarah, beriktikaf di daerah Banten Serang. Ada namanya di situ situs Batu Quran. Situs Batu Quran itu sejarahnya dari guru saya adalah di mana Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau waktu belajar di Mekah, ya, beliau belajar di Mekah, kemudian beliau berminta izin dengan syekh dan ulama-ulama yang ada di Mekah
Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani pergi pamit mau pulang ke tanah Jawa. Nah, seluruh ilmu dan kitab-kitab yang telah dihafal oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani karamallahu wajhaha, ya, sudah berangkat terlebih dahulu dari Mekah ke Pulau Jawa. Nah, kemudian Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani karamallahu wajhaha pamitlah ia minta izin kepada ulama dan guru-guru beliau. Nah, ini sejarah saya dapat dari guru saya langsung. Ya, waktu saya mengembara di Pulau Jawa. Kemudian setelah beliau pamit, pada saat itu memang tidak ada uang. Ya, tidak ada uang untuk naik kendaraan, kapal laut dan sebagainya. Nah, apa kata Syekh Imam An-Nawawi kepada gurunya? Beliau minta izin, wahai guruku, aku mau izin, mohon maaf, 1000 kali maaf, aku mau pulang ke tanah kelahiranku. Apa kata guru Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Silakan, tapi satu syaratnya. Apa itu? Kata guru Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, kau terjunlah ke dalam telaga Zam-Zam. Maka Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya, melakukan itu lillahi ta'ala. Maka beliau pun terjunlah ke sumur Zam-Zam dengan izin Allah. Syekh Imam An-Nawawi keluar di daerah Batu Quran di Serang. Nah, sahabat-sahabat Tausya Islami yang dirahmati Allah, maka air Zam-Zam yang dari Mekah itu mengalirlah sampai ke Banten Serang, sehingga meluaplah air tadi, keluarlah dari air yang memancur itu, keluarlah tubuh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani karamallahu wajhah. Itulah salah satunya. Maka pada saat itu juga Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dengan izin Allah mengambil batu yang besar, kemudian ditutupkan ke sumur tadi yang ada di Serang, Banten. Nah, begitu ditutupkan, ya, maka air yang melimpah dari air Zam-Zam dari Mekah itu ke Serang, Banten meluap. Maka dapatlah satu mukjizat teknologi ilahiyah Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu, maka dia ukirlah batu yang besar tadi. Ingat kalimat waliyatalataf wala yushirana bikum ahad. Itulah kalimat yang ada di dinding batu yang besar, ya, di situs Batu Quran namanya Serang, Banten. Sahabat-sahabatku, kalau kamu ingin bukti, silakan kamu datang ke sana berziarah. Maka pada saat itu guru saya memerintahkan saya, apabila kau bisa mengelilingi batu tadi 7 kali tawaf, maka akan kau jumpailah di dinding batu itu tulisan wal yatalataf wala yushirana bikum ahad. Dengan izin Allah, sahabat-sahabatku, dapatlah ku pegang tulisan yang ada di dinding batu besar itu, kalimat wal yatalataf wala yushirana bikum ahad. Nah, apa kata guru saya? Maka dengan izin Allah, air sumur Zam-Zam tadi yang mengalir dari Mekah ke Batu Quran Banten Serang, maka dengan izin Allah air itu susut. Artinya tidak berlimpah ruah lagi, sehingga aman, daman, nyaman masyarakat di Batu Quran Serang, Banten tersebut. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itulah sekelumit kisah peristiwa pribadi saya di saat saya masih kecil bertanya dengan guru saya, guru ngaji, apa itu waliyatalataf? Dan kemudian waktu saya pergi mengembara ke Pulau Jawa, saya bertanya dengan guru saya, maka guru saya menyampaikan kisah itu kepada diri saya tentang Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, dan kemudian air yang berlimpah ruah itu dengan izin Allah tidak meluap. Maka Syekh Imam An-Nawawi menuliskan kalimat waliyatalataf wala yushirana bikum ahad. Sahabat-sahabat Tausya Islami yang dirahmati Allah, yang ingin saya bagikan kepada sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat, satu hal, ya, jika engkau terjadi satu huru hara, ingat, terjadi satu huru hara, apakah bentuknya musibah, bencana, gunung meletus yang diprediksi orang, ya,
Banyak orang memprediksi akhir tahun 2021 ini terjadi goro-goro, terjadi bencana alam besar-besaran di Indonesia. Kau jangan takut, la tahzan, innallaha ma'ana. Caranya, kau tuliskan kalimat ayat surat Kahfi ayat 19 itu, kau tuliskan di sebuah kertas, kau timbunlah di perbatasan wilayah-wilayah di mana kampung halamanmu engkau dilahirkan. Itulah salah satu kehebatan kalimat waliyatalataf wala yusyirana bikum ahad. Baik, sahabat-sahabat Tausiah Islami yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kau dapat mengamalkan ini. Apa yang diprediksi manusia-manusia sekarang tentang akhir 2021 ini terjadi bencana alam dan sebagainya. Kita sebagai orang yang beriman, serahkan kepada Allah, jadikan Al-Quran sebagai tameng dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kita songsong lebih baik, Indonesia lebih hebat dengan Al-Quranul Karim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.